Benarkah rem tromol itu kalah pakem daripada rem cakram? Jawabannya ada di video ini. Menurut saya justru karena kepakemannya dan gampangnya mengunci, maka rem tromol itu disempurnakan khususnya pada roda depan dengan memakai model piringan atau disc brake. Insya Allah inilah satu-satunya video di YouTube yang membahas tentang leading dan trailing pada rem tromol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar tentang sistem pengereman. Dalam hal ini khusus hanya rem tromol. Teman-teman, sistem pengereman itu sangat penting. Jadi hari ini saya juga melakukan perawatan maintenance pada sistem pengereman roda belakang pada mobil kijang saya ini yang memakai tromol. Ya, cukup kita bersihkan, kita cuci memakai sabun. Pastikan untuk ini pelindung debu dari piston master atau piston silinder ini dalam keadaan normal, tidak sobek. Dan saya juga melakukan penyetelan ini teman-teman, penyetelan rem. Jadi rem saya itu agak terlalu dalam ya, karena tromolnya juga sudah aus. Ini yang sering terjadi adalah tromolnya teman-teman, meskipun kampas remnya baru, tetapi kalau ini sudah, ini ada ledok gitu ya, bagian dalam lebih dalam, insya Allah tromolnya sudah aus. Jadi ini saya tambah sedikit lebih mekar. Namun kali ini saya tidak akan membahas perawatannya teman-teman, tetapi membahas kenapa rem tromol itu masih tetap dipakai sampai sekarang. Umumnya pemahaman yang ada orang awam seperti saya ini, rem yang bagus adalah rem yang memakai disc atau cakram. Ya buktinya apa? Mobil yang semakin baru pastinya roda depan dan belakang itu memakai cakram. Kijang ini juga awalnya belakangnya tromol, depan tromol, akhirnya depannya dijadikan cakram. Tetapi kenapa rem tromol ini masih dipakai di kendaraan berat? Tentunya yang pertama karena untuk cakram itu biayanya lebih mahal, maintenance-nya lebih mahal, part-partnya lebih mahal. Tetapi ternyata ada bagian yang saya baru tahu bahwa rem tromol itu ternyata sebenarnya sangat pakem. Bahkan saking pakemnya itu bisa mengunci. Makanya itu ada beberapa bentuk rem tromol. Dan itu kelemahan pada rem tromol itu akhirnya disempurnakan dengan memakai rem cakram. Tetapi secara konstruksi rem tromol itu sebenarnya sangat pakem. Seperti apa? Itulah yang disebut di sini namanya tipe rem tromol itu, cara bekerjanya yang disebut leading dan trailing. Apakah leading dan trailing itu? Mari kita bahas bersama-sama dan saling belajar. Konstruksi dari pemasangan kanvas ini, kampas rem dan master atau saya sebut saja silinder, kalau di buku namanya ya well silinder, silinder roda, itu bermacam-macam. Itu nanti yang akan menentukan karakter dari rem tromol ini. Pada mobil kijang ini hanya ada satu silinder roda. Di sini di dalamnya ada piston ya, piston atau torak yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Ada dua. Ketika mendapat tekanan minyak rem dari master silinder atas, maka piston ini akan mengembang. Jadi model well silinder itu bermacam-macam teman-teman. Ada yang satu piston, ada yang dua piston seperti ini. Terus kemudian jumlah dari well silinder ini juga bervariasi. Ada yang satu seperti ini, ada yang dua, dan ada yang satu piston saja di bagian sini. Yang bagian sini juga satu piston, cuman berlawanan. Dan ada yang dua silinder ini, dua well silinder, tetapi juga memakai dua piston. Kali ini kita hanya bahas ini saja, yaitu ini tipe namanya leading dan trailing drum brake. Jadi drum ini namanya, rem tromol ini disebut sebagai drum brake, yaitu karena ada ini teman-teman, drumnya ini atau disebut juga tromol. Itu tadi suara ayam ketawa. Namanya ayam ketawa, jadi kalau berkokok itu seperti orang ketawa, ya kan?
seperti mengejek mengejek kita yang bikin video kurang kerjaan gitu. Ternyata banyak hal baru yang saya pelajari dari dokumen yang saya download, yaitu dari New Step 1 Training Toyota Training Manual. Salah satunya ini teman-teman, yaitu inilah yang disebut leading dan trailing. Di sini nanti ada yang namanya self energizing action. Apa itu teman-teman? Self itu artinya dengan sendirinya, energizing itu memberi tenaga, action adalah gerakan atau tindakan. Jadi di dalam konstruksi rem tromol itu terdapat efek tadi teman-teman, self energizing action, gerakan atau tindakan yang memperkuat dirinya sendiri, memberi tenaga pada dirinya sendiri. Seperti apa? Seperti ini teman-teman. Jadi di dalam konstruksi kampas rem ini, dua kampas rem ini bertindak sebagai leading dan satunya trailing, tergantung arah gerak roda. Ya, lupa saya jelaskan. Jadi gerakan dari kampas ini, kalau yang model ini teman-teman, ini hanya bagian atas yang bisa mengembang, yang bagian bawah hanya duduk, ada di noknya dan diikat sama pir untuk kedua kampas rem ini. Ketika kita menginjak rem, master rem akan mengirimkan tekanan minyak rem ke dalam master silinder ini atau silinder bawah ini, well cylinder, untuk membuat piston ini mengembang. Saat mobil berputar ke depan, nah ini bagian belakangnya teman-teman, maka pada sepatu rem ini terjadi yang namanya self energizing action, karena sepatu rem bagian depan ini bertindak sebagai leading. Seperti apa kerjanya leading? Ketika ini mengembang teman-teman, di sini kan ada drum ya, ini bagusnya drumnya terbuka ya, jadi drumnya ada di sini, tromol tadi. Gerakan dari tromol tadi akan membuat, karena kelengket ya, semakin lengket ketika ditekan itu, kampas rem ini maju ke sana, lebih terbuka karena gerakannya ke sini. Itulah yang membuat semakin kuat daya pengeremannya, bahkan bisa mengunci. Ini yang disebut leading, mendahului dari gerakan. Ya, ketika ini drum bergerak ke sini, maka ada kecenderungan karena ini semakin lengket, dia akan tertarik mengembang. Disebut leading. Pengeremannya sangat kuat, daya pengeremannya, dan itu berkebalikan dengan bagian belakang. Ketika ada gerakan ke arah sini, ke kiri ya saya sebut ya, maka cenderungnya kampas rem itu didorong ke sini malah melawan gerakan piston. Akhirnya apa? Pengeremannya tidak terlalu kuat. Ini yang disebut dengan trailing. Tentunya dari situ kita bisa memahami ketika mobil ini mundur, maka yang bagian sini akan menjadi leading dan bagian sini sebagai trailing. Apa fungsinya? Yaitu ketika kita bergerak ke depan, maka inilah yang paling banyak memberikan sumbangan pengereman. Sedangkan ini sebaliknya tidak terlalu banyak menyumbang. Jadi perbandingannya antara leading dan trailing itu sekitar 3:1. Insya Allah pembahasan leading dan trailing pada sistem rem tromol ini baru pertama kali di YouTube. Jadi bisa saya ulangi teman-teman, ketika terjadi gerakan tromol ke arah sini, ke kiri, untuk bagian kampas depan ini akan membuat kampas ini nempel ke tromol dan akan tertarik mengikuti putaran. Karena dia satunya dipegang di sini, yang satunya ini bebas, maka dia cenderung semakin menempel ke tromol sehingga pengeremannya semakin kuat, bahkan bisa mengunci. Sedangkan kampas rem yang bagian belakang ini, ketika gerakan tromol drumnya itu ke arah depan, ke arah kiri, maka dia ada kecenderungan kedorong, lebih kedorong ke sini, ke arah piston ini, semakin menjauh dengan tromol, sehingga pengeremannya bagian belakang ini kita sebut trailing. Pengeremannya jauh lebih rendah tekanannya. Kombinasi ini pasti berfungsi sebaliknya ketika kita memutar roda sebaliknya, yaitu ketika mundur maka bagian ini, bagian kampas belakang bertindak sebagai leading,
semakin kuat mencengkeram karena arah gerakannya ke sana, dia semakin mengembang. Sedangkan yang bagian depan bekerja sebaliknya sebagai trailing. Inilah konstruksi yang menurut saya memang cukup efisien, murah ya ini. Jadi nanti ada banyak konstruksi ya untuk model rem tromol ini teman-teman. Salah satunya adalah double leading. Jadi di sini tidak ada piston, katakanlah begitu teman-teman. Satu silinder ini hanya punya satu piston. Yang di bawah juga ada satu silinder lagi, tetapi pistonnya juga satu mengarah ke sini. Jadi dia ketika gerak ke depan, maka bagian kampas rem ini akan menjadi leading, dan bagian kampas rem belakang ini juga leading karena ini yang ditonjok. Jangan di sini juga diam, bersilang begini, ini diam. Ini akan menjadi leading, gampang sekali lebih merapat ke tromol. Itu yang namanya two leading single action, dan ada lagi yang two leading double action. Yang tadi itu kita sebut two leading single action ya, hanya satu piston, tapi silindernya ada dua. Ketika silinder ini yang dua piston ini kita pasang, kita tambah lagi di sini menjadi ada 4 piston, makanya itu yang disebut two leading double action. Two leading double action itulah nanti selalu tidak ada trailingnya, mau ke depan mau ke belakang selalu terjadi leading, sangat pakem. Tapi mengingat gerakan mobil itu kan ya kebanyakan ke depan, jadi konstruksi ini sudah lebih dari cukup. Dari buku itu tadi saya bisa memahami mengapa mobil-mobil besar tetap mempertahankan model drum brake atau sistem rem tromol. Karena secara konstruksi ternyata rem tromol itu sangat handal. Bahkan untuk yang model disc brake itu sebenarnya kurang pakem teman-teman kalau gampangnya. Karena dia hanya menjepit, tetapi itu mudah diatur. Sedangkan di sini lebih rumit. Nanti juga ada model lain, model servo dan sebagainya. Untuk di tromol ini banyak sekali modelnya. Pada model leading dan trailing ini pastinya karena gerakan mobil kebanyakan adalah ke depan, maka bagian leading lah yang akan cepat aus kampas remnya, yang bagian kiri ini. Sedangkan yang belakang ini tentunya akan lebih awet karena kita jarang untuk bergerak ke belakang. Kalau melihat konstruksinya menurut saya ini ya bisa ditukar gitu ya teman-teman. Ini sudah kelihatan ini lebih banyak termakan daripada yang di trailing ya. Kelihatan kan teman-teman? Ini. Yang di leading lebih banyak termakan, ini lebih putih. Sedangkan yang di trailing masih kelihatan hitam ini. Semoga sedikit pengetahuan yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.